Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya guys? Tidak terbiasa saya dibikin video berdiri. Oke, hari ini ya guys, saya mau berbicara untuk jawab untuk tanyaan yang selalu teman saya ditanyain, yaitu Abud atau sama Abud, tapi orang suka dipanggilin saya Abud ya. Bagaimana belajar bahasa Indonesia? Sampai kadang-kadang orangnya nggak percaya saya orang asli dari luar. Berbicara ya kayak, kamu lahir di sini, kamu saudaranya di mana, papa ibunya di mana. Saya pas bilang saudara saya masih di Yaman kayak gini, orangnya kayak gak percaya ya. Berapa tahun di sini, lahir di sini, saya tidak lahir di sini ya guys. Oke. Saya sama Abul, saya sudah 6 tahun di Indonesia. Mungkin kalau melihat video ini ke depan, berarti melihat itu video ini udah berapa lama, nanti bisa dinambah lagi pasti ya. Bagaimana saya belajar bahasa Indonesia itu saya nggak tahu ya. Selama saya di Indonesia, kapan saya mulai berbicara Indonesia? Pas saya di kota Tasikmalaya, setelah mungkin sekitar setahun setengah. Tapi apakah setelah setahun setengah saya belajar kursus atau apa aja ya? Sebetulnya enggak guys. Saya selama itu, saya dari dari hari pertama saya di Indonesia itu, saya udah belajar kayak terima kasih, berapa harga, assalamualaikum ya udah pasti ya. Sebagai negara pendudukannya kebanyakan orang Muslim. Tapi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, itu belajarnya mungkin dari bulan pertama ya, yang pesek-pesek yang untuk bisa hidup gitu. Juga yang orang sering-sering dipakai. Gak tahu ya, takutnya kemana jatuh. Takutnya gimana jatuh, harus ada orang dibantu saya. Oke. Siap. Itu ya guys. Tapi selama waktu ini mungkin kayak anak kecil ya, pas pertama belajar sedikit-sedikit ya, dengar. Saya posisinya tidak belajar kursus atau masuk kayak kursus untuk belajar bahasa Indonesia, karena sebetulnya saya cari tapi nggak ada. Kenapa orang membuka kursus di bahasa Indonesia di negara Indonesia yang semua orang berbicara Indonesia ya? Jadinya juga nggak ada banyak orang yang datang ke Indonesia untuk hidup di sini, untuk tinggal. Kebanyakan datang ke Indonesia untuk turis ya. Jadi nggak ada kursus kayak gitu. Jadinya saya jangan ikut. Oke. Itu nomor satu. Setelahnya saya guys, mungkin karena dulu saya cuman kerja di bisnis online, di sini saya sering keluar, sering ketemu sama teman baru, sering kenalan, sering nongkrong kopi dan kemana-mana. Mungkin karena saya sering keluar, bukan suka diam di rumah, itu membantu saya untuk belajar bahasa Indonesia ya guys, bikin saya lebih cepat. Jadinya kalau pikir ya, kapan saya lumayan lancar bahasa Indonesianya? Mungkin setelah setahun setengah di Indonesia. Tapi sebelumnya bisa bahasa Indonesia, tapi tidak komplit, ya maksudnya bukan tidak lancar gitu. Jadinya tapi sehari-hari untuk belanja, untuk berbicara umum, untuk yang kita setiap hari dipakai bahasa sehari-hari ya, pasti itu mungkin dari 6 bulan pertama udah bisa. Tapi setelah setahun setengah saya berasa saya bisa berbicara apa aja gitu. Bisnis, politik, sosial, agama, apa aja di bahasa Indonesia saya bisa. Kalau sebelumnya saya nggak bisa. Itu ya guys. Juga saya berterima kasih untuk teman-teman yang membantu saya, yang sabar sama saya, sabar sekali sama saya. Karena saya selalu salah paham dan keribetan, dan mereka suka dibantu saya di translate pakai Google Translate dan mencari di Google dan lain-lain sampai saya paham apa artinya gitu. Itu teman-teman nongkrong saya, teman-teman ya, khususnya orang Tasik ya. Orang Tasik, orang terbaik yang masuk, yang dekat ke hati saya. Saya cinta orang Indonesia semuanya, saya keliling banyak Indonesia, tapi mungkin untuk orang Tasik itu ada spesialis gitu, khas di hati saya, di sebelah kiri. Terima kasih ya banyak ya guys. Itu jawaban yang orang suka ditanyain, sering ditanyain, bagaimana saya belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk teman-teman lain. Salam.